punya duit diinjek-injek. Zaman sekarang orang miskin itu diinjek-injek. Orang nggak punya itu direndahin. Beda. Zaman dulu semua pada ngerangkul. Zaman dulu semua pada membantu. Hey, tetap semangat ya kerjanya. Ingat, ada DPR yang harus kita tanggung tunjangannya. Tadi gue liat demo ya, dia ngerusakin rumah salah satu DPR. Sebenarnya mau ngerusakin, mau ngebakar, mau ngerampok sih, bingung gue. Guys, info dong cara jadi DPR. Sumpah gue pengen banget jadi DPR. Lu bayangin aja nih ya, gajinya per bulan itu 100 juta. Belum lu dapet tunjangan ini itu. Banyak gitu kan. Udah gitu nih, kerjanya tuh enak banget. Simple, lu tinggal masuk ke dalam ruangan ya. Udah gitu ruangan ber-AC gitu kan. Udah, lu kalau misalkan ada meeting di situ lu OOTD aja, dandan yang cakep. Biar nanti kalau misalkan in frame gitu ya, dijepret sama kamera wartawan, seenggaknya lu cakep, kelihatan berwibawa. Udah enak banget, Cok. Belum lagi kalau misalkan OTW ke kantor nih ya. Mau macet-macetan di Jakarta nggak masalah. Yang penting naik mobil mewah. Udah gitu ada ASEAN. Udah nggak ada bau Stella jeruk. Yang penting di dalam mobil mewah. Itu pun mobil dikasih, nggak beli sendiri loh. Aduh, enak banget. Sumpah gue pengen baca di DPR. Info dong guys, info ini mah. Aduh. Terus enaknya lagi nih ya, kalau misalkan gue sampai kena hukum ya di sini nih, aduh itu enak banget. Gue kayak gampang banget keluar gitu kan. Jadi hukumannya itu ringan, enak buat gue kerja itu. Aduh, bikin salah ya udah ya kan, ini kan yang bikin undang-undang gue. Ntar gue ciptain aja undang-undang buat menguntungkan diri gue sendiri. Udah. Jadi buat yang tahu, kira-kira gue nih harus effort keluar duit berapa buat bisa jadi DPR, tolong lu info ya, tulis di kolom komentar. Nggak apa-apa nominal besar, gue pasti usahakan untuk bisa menyanggupi. Toh nanti kalau misalkan gue udah jadi DPR, enak, gue bisa balik modal. Udah jelas salah, tapi Sahroni dan teman-temannya tuh nggak mau mundur. Mainnya sih gampang ya, tinggal bilang dinonaktifin sama partai, udah kayak hukuman berat gitu buat mereka. Padahal dinonaktifin itu kayak cuti mewah, jadi gaji tetap masuk, tunjangan juga tetap masuk. Kalau rakyat kecil udah pasti dihukum seberat-beratnya deh. Menurut kalian gimana? Lucu ya sandiwara ini? Pak Saroni, saya mau minta maaf. Saya cuman mungut doang, Pak. Nggak niat nyolong, Pak. Nggak niat jarang, enggak. Ini saya kembaliin ya, Pak. Nih, maafin Pak, bijinya copot pas kemarin saya keresekin. Saya nggak tahu, Pak, jatuh di mana, Pak. Maafin ya. Saya kembaliin aja soalnya saya nggak tahu cara pakainya. Hari ini DPR dan pejabat-pejabat ini diliburin ya. Kok gue kayak nggak ngelihat satupun orang-orang pejabat ini ada di luar ya, kayak kerja gitu. Bahkan gue ngelihat fotonya Sahroni lagi di bandara, lagi siap-siap mau ke Singapura. Kok pada kabur sih anggota-anggota DPR, kenapa? Takut ya? Ngerasain kemarahan rakyat takut ya? Masa takut sih sama orang tolol? Ayo dong pejabat dong, koar-koar lagi dong kayak kemarin dong. Itu beli tiket sama biaya hidup di luar negeri itu pakai duit rakyat loh. Masih punya muka ya, masih punya muka pakai duit rakyat. Assalamualaikum Besti, apa kabar? Nih ada yang nanya, teh ayah Sahroni didinya. Tenang Besti, saya pun ini libur sambil mantau Sahroni ya. Siapa tahu dia masih ada di Singapura. Terus dia pergi ke outlet sini buat beli tas Dior sama Louis Vuitton tuh. Karena yang saya tahu kemarin tas Louis Vuittonnya dijarah ya sama pendemo gitu. Makanya saya pantau terus ya di Singapura sini. Nanti kalau saya ketemu sama Sahroni, kalian mau nanya apa, mau kirim salam apa, ya tulis di kolom komen ya. Kalau saya sampai ketemu Sahroni di Singapura, saya mau tanya, itu yang warna yang warna hitam Black Mamba yang nggak dibawa sama pendemo apa ya? Kalian tahu kan ya, nggak usah disebut. Itu apa ya? Kok saya nggak punya? Ini membuktikan ya bahwa istrinya Sahroni aja tidak puas ya dengan kerjaannya dia gitu. Udah jangan gibah mulu. Dah saya pantau terus ya Sahroni di Singapura sini. Nanti kalau ada saya update terus. Ya, terima kasih Besti. Wassalamualaikum.
Yang dicari ijazah Jokowi, yang ketemu ijazah Sahroni. Asli tapi itu malah asli, jujur malah dia, walaupun nilainya total 68 untuk 12 mata pelajaran, tapi asli. Ya itu, jangan disinggung barang yang lain yang ditemukan di rumah Sahroni. Ntar malah gak jadi diskusi. Yang ketemu yang bisa bergetar itu. Yang bisa bergetar itu apa Mbak Bebi? Banyak mobil juga bisa bergetar. Ya itu kan mobilnya bergetar juga. Gara-gara gue demo pakai helm Iron Man, banyak yang bilang, "Bang, itu hasil jarahan punya Sahroni ya." Nggak selamanya di dunia ini yang punya cuman punya dia doang. Gue ini wibu dan banyak kolektor gue nih. Nih koleksi Iron Man Hulkbuster gue punya. Iron Man yang masih awal-awal dulu gue juga punya. Bahkan yang miniatur kecil-kecilnya gue juga punya. Bahkan yang kemarin nih katanya dijarah, gue juga punya. Weh, nggak cuman itu doang nih, gue juga punya koleksinya Thanos. Ini tangannya Thanos yang kemarin habis dijarah, gue juga punya anjir. Bukan cuma itu doang, masih banyak koleksi gue nih, gue tunjukin. Itu kenapa? Dan ini punya gue semua, bahkan ada nih yang belum di... Ayo udah one. Come on, let's dance. Okay, let's do this. Bunyi darahku ada di detak hidup jantungku. Sahroni, woi. Best banget ini anjir, bajunya best banget. Ini yang paling mencolok itu celananya Power Ranger. Ada pink, ada hijau, ada merah, ada biru, ada kuning. Bagus, nyentrik, tapi girly banget gitu. Lanjutkan bos. Halo, Om Agus. Siang ini main golf ya? Oh ini fotonya Sahroni yang bikin heboh di dunia maya. Kok mental kali gayamu di sini? Pakai celana pink, pinknya pun pink Barbie. Udah gitu bentuk kakinya kok bisa melengkung gitu ya? Gemulai kali kau. Aura botitanya jadi kuat kali nih rasanya. Kira-kira foto ini ada hubungannya nggak ya sama benda ini? Nah ini, benda keramat yang ditemukan warga di rumahnya. Korek kuping berbentuk lato-lato berwarna hitam pekat dan berurat. Memang kalau netizen ini
Gue udah bosen. Sampai yang namanya beli Inex dulu untuk gedek-gedek gitu, sekali beli 20 biji, gue yang beli. Setiap beli, gue kasih bos gue. Hoax. Ulekan cabai yang ada di rumah Ahmad Saroni itu hoax. Foto aslinya ini kejadian di Libanon tahun 2020, rumah artis Libanon gitu ya. Dan ternyata ulekan cabai warna hitamnya itu tuh nggak ada guys, itu tuh editan. Nah, La ilaha illallah Saroni, yang bener aja. Lu pakai apaan Saroni? Lu pakai krim temulawak siapa? Saroni ih malu ih. Ini mah bukan white cast lagi, ini mah abu-abu metalik Saroni. Saroni ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja. Seperti saya bilang dan saya sampaikan kemarin bahwa yuk kita berpikir dan berpikir positif sekarang sebetulnya terhadap kejadian ini. Kenapa? Ada pengakuan yang menggemparkan juga di sana bahwa sebenarnya yang menjarah, mohon maaf sebetulnya yang menjarah rumah Ahmad Saroni justru bukan orang di sana begitu ya. Banyak dari pernyataan kemarin, banyak yang justru yang menjarah rumahnya adalah orang yang tidak dikenal begitu ya. Kembali lagi apa yang menjadi viral sekarang, isi dari predis itu yang isinya di share di situ bahwa terindikasi Bang Ahmad Saroni sekarang yang bengkok begitu ya, dan ada juga Black Mamba dan sebagainya. Seperti video saya sebelumnya, kalau kita berpikir positif sekarang, jangan-jangan itu sebagai alat sekarang ini digunakan untuk memang menjatuhkan reputasi dari Bang Ahmad Saroni begitu ya. Karena kita tidak tahu bahwa, dan sekali lagi orang boleh punya masa lalu apapun begitu sebetulnya, tapi jangan dong sekarang dengan apa yang dilakukan di masa lalu akan menjadikan kita untuk membuli orang dan sebagainya ya. Yang menjadinya ada flash disk warna putih. Tasnya ambil aja, kembaliin flash disknya sama saya. Isinya data penting semua, sangat penting. DM ya karena ada imbalan, tulis Sahroni. Permohonan ini sontak menjadi viral. Publik yang tadinya fokus pada drama politiknya, kini tersedot ke dalam misteri baru. Penekanan pada kata sangat-sangat penting dan janji imbalan, menunjukkan tingkat urgensi yang luar biasa. Publik pun kemudian menebak isi dari flash disk tersebut. Rahasia data internal partai atau bukti transaksi bisnis penting. Aset digital kriptokah atau data pribadi super sensitif. Permohonan panik Sahroni ini langsung melahirkan berbagai teori di kalangan netizen dan pengamat. Apa sebenarnya isi flash disk itu? Dari puncak puasa hingga memohon pada penjara. Cuitan ini melukiskan kejatuhan dramatis seorang Ahmad Sahroni. Dari seorang wakil ketua Komisi 3 DPR yang berkuasa, bendahara umum partai besar, hingga kini harus berada di posisi memohon belas kasihan kepada orang yang telah menjarah rumahnya. Ironisnya, ia yang dikenal lekat dengan kemewahan Louis Vuitton, kini menunjukkan bahwa ada hal yang jauh lebih penting dari sekadar simbol status. Misteri flash disk putih ini bukan lagi sekadar tentang data, tapi tentang apa yang tersisa dari kekuasaan dan kekayaan Sahroni, setelah semuanya direnggut darinya. Menurut kalian penonton, apa sebenarnya isi dari flash disk tersebut? Tapi itu abang tinggal di situ dari umur berapa bang? Dari lahir. Dari situ 2001. Sebelumnya? Sebelumnya di rumah nyokap dari tahun 77. Yang waktu itu aku datangin itu. Yes. Oh, jadi lumayan agak tapi jalan. Ya pas datang situ lingkungan sekitarnya juga hormat. Iya loh. Kemudian juga jadi bukan orang kayak yang sombong gitu. Tapi itu yang aku salutin. Itu kiri kanan beneran tahu semuanya. Itu yang aku salutin. Biasanya kan kalau kita di daerah, misalnya itu kan masih daerah yang gang-gang gitu kan, biasanya kan kalau ada satu rumah yang bagus semuanya pada sebel. Tapi kalau ini semuanya tuh, aku saksi hidup ya, jalan dari rumahnya yang udah dibangun sampai ke tempat mamanya Bang Roni. Setiap orang lewat, siapa? Gue mau udah kalah ngetop di situ. Gue kalah ngetop di situ. Bentar, Bang, ceritain dong. Ini gue baru inget barusan. Rahasia itu tuh, rahasia keberkahan salah satunya setiap malam Jumat Yasinan anak yatim piatu dari seluruh pelosok yang ada di kecamatan di Jakarta Utara tiap malam Jumat. Jadi pindah-pindah anak yatim piatu. Itu sebetulnya sekali lagi memang kita tidak harus karena satu perkataan sehingga kita melupakan kebaikan-kebaikan yang telah diperjuangkan oleh Bang Saroni begitu ya. Dan
saya sih sekarang dan video ini saya pasti dirujak begitu ya karena membela. Lo orang sini? Asli orang sini? Gimana pendapat lo tentang bertetangga dengan Saroni? Pendapat nggak ada. Saroni orangnya baik. Warga sih. Maksudnya selama lo jadi tetangga dia baik nggak sih? Ya, saya juga. Ya, ada baiknya. Ada baiknya juga sih kalau waktu tertentu dia bagi-bagi kupon lah segala macam. Tapi nggak ada. Kalau untuk ini mah kita nggak dukung lah ya bang. Fakta terbaru. Kasihan bang. Lu dari mana bang? Gua ini adalah seorang influencer dadakan. Dari mana? Dari mana? Gua dari Lebak Bulus jauh-jauh ke sini. Top banget nih dari Lebak Bulus, mantep emang. Menurut lu gimana? Menurut gua Berapa ya nontonnya, berapa? 9.000 kita? 26.000. Iya, mantap. Itu Iya, mantap. baru ya? Iya, baru gua. Mantap gua. Nih Saroni. Tapi dia mah 9.000 gipnya rame ya. Iya. Tuh banyak yang gip, kita mah rame doang ya. Iya, mana nih giftnya? Salah dikit. Akhirnya fokus ke oke. Iya. Tuh. Saroni tuh fakta terbaru. Terbaru. Gua dia kayak gue sebenarnya manis. Dia nggak percaya gue punya. Ntar diculik lu bang, nggak bisa pulang lu bang. Oh iya. Ntar ini diculik lu. Gua kan aslinya orang Perindapan. Ngelek iya gara-gara bahas ini. Lu ngelek dikit aja marah lu pada. Gua nyanyi lu marah. Sepil hostnya. Gua nyanyi lu marah. Gua nyanyi lu marah, gua ngelek dikit marah lu pada. Gua bilang dari awal kalian harus sering berdoa tiap malam Jumat, yasinan, dan mengundang anak yatim piatu sampai gue mati. Dan sampai itu rutinitas itu dilakukan. Rutin terus. Kayak ini kan hari Jumat, semalam juga melakukan juga. Terus. Itu juga salah satu sumber gitu. Makanya itu gue, oh gitu bang, iya kata terus berbagi. Nah, gue lebih takut ribut sama tetangga. Iya. Itu gue lebih takut, nggak mau. Iya benar. Gue menghargai mereka pada posisi saling menghargai. Ya. Jadi tiap sebulan sekali itu di gang 3 gang depan, 3 gang belakang, samping kanan kiri, itu tiap bulan gue fogging, tiap bulan supaya orang sehat. Gimana nggak dicintai, dan gue sama Raffi karena pernah kesana jadi saksi ya, bukan hanya omong kosong doang. Cocok gak kira-kira saya jadi presiden, Pak? Negara mana ya? Negara mana? Nah ini nih, ini Hopeng tadinya kenapa begini ya? Tadi di sana nggak gitu loh. Saya ketika pertama kali lihat balihonya itu, benar sekali saya bilang memang cocok ini sebetulnya. Ini soal waktu aja ini. Amin. Tapi Pak, memang Pak, mimpi saya memang jadi presiden Pak. Tapi karena Bapak duluan, ya udahlah Pak, saya antri aja Pak. Tapi memang kadang-kadang kita bisa mulai dari baliho bisa sampai di sini. Oh iya. Tepuk tangan dulu. Cuman gini, Gus, kalau dari baliho tuh rutenya panjang. Kalau mau cepet MK. MK pun, Mas, MK pun bisa lama. Lama ya? Bisa lama. Lebih cepat lagi kalau lewat paman. Fantastis. Total kerugian Ahmad Saroni saat rumahnya dijarah warga. Tanah dan bangunan 140 rupiah miliar. Alat transportasi dan mesin 38 rupiah miliar. Harta bergerak lainnya 107 rupiah miliar. Kas dan setara kas 78 rupiah miliar. Utang yang tercatat 34 rupiah miliar. Total semua 330 rupiah miliar. Tapi awalnya Pak sholat gitu. Sholat. Saya alhamdulillah mengumpulkan lumayan duit itu di minyak. Karena dulu Minyak untuk kapal. Minyak untuk kapal. Kapal yang saya supply adalah 3 tahun berturut-turut kapal perang Amerika. Oh iya, kapal perang Amerika. Kapal perang Amerika yang masuk ke Indonesia. Itu sering.
Waktu itu sering, sekarang udah enggak. Zaman Donald Trump udah enggak. Zaman Barack Obama, saking kayanya Amerika, melaksanakan kegiatan 2 bulan sebelum kapal itu datang, dia udah bayar cash. Masya Allah. Nah, Saya malah nggak banyak tahu kalau kapal Amerika nyandar ke Indonesia, nyandar dia ke Priok. setiap 3 bulan datang. Kepentingannya? Ya biasa operasi di wilayah, masuk ke isi bensin di Indonesia, Jakarta, Bali, kebiasaan di 2 tempat itu. Nah, produk-produk inilah yang akhirnya kita dapetin 2 bulan sebelum dia datang, kita udah bayar uang cash. Gimana nggak dapet duit? Bang, bahas rumah Saroni yang dijarah warga. Biar ingat kalau rakyat yang punya kuasa. Menarik nih. Kemarin itu viral berita ini. Blunder, Saroni sebut pendemo DPR kurang cerdas. Maaf saya sensor, karena sistem agak ketat sama kata-kata kasar kayak gini. Walaupun yang ngomong pejabat kita sendiri. Kayaknya sistem juga nggak nyangka seorang pejabat publik bisa ngomong begini. Setelah kita dikatain begitu, dia malah kabur ke luar negeri. Semua bisa kamu cek di postingan dan artikel ini. Masalahnya ada berita ini. Alamat rumahnya viral disebar di sosmed. Ahmad Saroni respon santai, rumah gua emang terbuka. Nah, beliau sendiri yang bilang rumahnya terbuka. Langsung disamperin sama warga. Kita lihat nih, di jarah barang-barangnya. Ada patung Iron Man yang harganya ratusan juta diangkut. Ada tas branded ratusan juta, jam tangan puluhan miliar, PS5, TV segede gaban, sampai bathtub aja dijarah. Deril perampasan aset nih. Tapi selain ngejarah, ada juga rakyat yang begini. Tulisannya, menjarah enggak, berenang iya. Malah berenang kocak. Dia lebih milih nikmatin fasilitas. Nah, juara. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Teman-teman, pasti sudah tidak asing lagi dengan gambar ini. Gambar ini viral di media sosial. Pada video sebelumnya, banyak netizen yang menulis di kolom komentar yang menyebut nama benda ini adalah Black Mamba. Jujur teman-teman, saya tadinya tidak tahu ini alat apa, namun setelah saya cari tahu, ternyata ini adalah alat bantu. Ya, saya tidak perlu jelaskan ya. Teman-teman pasti sudah tahu apa fungsi dari alat ini. Benda ini teman-teman dinarasikan dan viral di media sosial, ditemukan di rumahnya Pak Ahmad Sahroni ketika rumah beliau dijarah oleh massa teman-teman. Dan di dalam foto tersebut teman-teman disandingkan foto beliau Pak Sahroni dengan istrinya, lalu diberi narasi bahwa benda ini membuktikan bahwa istri Sahroni saja tidak puas dengan kinerja Bapak Sahroni. Dipasangkanlah foto gambar ini teman-teman. Saya juga menemukan ada beberapa orang influencer ataupun buzzer teman-teman yang berusaha memojokkan Bapak Sahroni dengan temuan ini teman-teman, dengan ditemukannya gambar ini. Black Mamba segede gini mau buat apaan ini istrinya Saroni? Coba lu ketik di komenan gue Black Mamba. Ya pasti keluar warna biru. Nah, lu bisa lihat Black Mamba buat apaan. Nah, yang tahu infonya beli di mana gue juga mau ya. Gue kan ditinggal laki gue kerja. Kali kan pas gue lagi pengen gue langsung seret gitu ya. Udah gitu. Nah, ini nggak pernah kecil. Black Mambanya gede mulu. Komen beli di mana? Gue mau. Jadi teman-teman, mbak-mbak yang pakai kerudung pink ini menarasikan di videonya bahwa benda ini adalah benda miliknya istri dari Bapak Sahroni ini. Ditemukan ketika massa membongkar, apalagi viral di media sosial, foto Pak Sahroni dengan istrinya dan disandingkan dengan gambar ini. Lalu dibikin narasi bahwa benda ini membuktikan bahwa istri Sahroni saja tidak puas dengan kinerja Sahroni. Seakan-akan teman-teman Bapak Sahroni ini memiliki suatu kelemahan teman-teman dalam hubungan suami istri. Apakah memang demikian? Apakah memang benar Bapak Sahroni ini memiliki kelemahan? Sebetulnya ini tidak perlu kita bahas di publik teman-teman. Namun yang ingin saya bahas, apakah foto ini benar-benar adalah benda yang ditemukan di rumahnya Pak Sahroni. Apalagi teman-teman. Jadi hasil bedah rumah si Sahroni ya guys. Ternyata dia itu punya koleksi yang unik guys.
selain Iron Man ya. Ternyata dia punya koleksi Black Mamba. Ngeri guys. Pak Saroni, Bapak kenapa nggak pulang sih? Black Mambanya ketinggalan loh. Kan Bapak di Singapura tuh. Sekarang lanjut ke Eropa kan. Itu Black Mambanya ketinggalan. Diambil dulu dong Pak. Gila, gedon banget say. Black Mamba. Setelah saya telusuri teman-teman dan saya cari tahu, ternyata foto ini bukanlah foto benda aneh ini yang ditemukan di rumahnya Bapak Sahroni, teman-teman. Saya bukan dalam rangka membela Bapak Sahroninya, bukan teman-teman. Tetapi saya ingin teman-teman memberikan edukasi kepada teman-teman semua, jangan sampai mau termakan berita-berita hoak, berita-berita fitnahan murahan seperti ini. Ini sangat memalukan, teman-teman. Foto ini, yuk teman-teman sendiri bisa saksikan, bisa teman-teman cari sendiri, dan akan kita buktikan rame-rame. Teman-teman bisa buka akun Facebook masing-masing. Kita akan buktikan rame-rame apakah gambar ini atau foto ini adalah foto barang yang ditemukan di rumahnya Bapak Sahroni. Mari kita buktikan rame-rame, teman-teman. Teman-teman, silahkan buka Facebooknya, lalu ketik di pencarian nama akun king._.memes_. Nah, ini dia teman-teman, hasil pencarian saya. Nah, ini dia akunnya. Kita cari postingan. Nah, ini dia. Postingan pada tanggal 7 Agustus tahun 2020. Nah, inilah yang terjadi di balik ledakan Libanon, teman-teman. Ini akun Facebooknya. Nah, ini dia. Tanggal 7 Agustus tahun 2020. Dapat kita sama-sama buktikan, teman-teman. Jadi artinya, teman-teman, barang ini, benda ini bukanlah miliknya Bapak Sahroni, apalagi milik istrinya. Sekali lagi teman-teman, saya bukan dalam rangka membela Bapak Sahroninya, bukan. Tetapi saya hanya ingin mengedukasi kepada teman-teman semua, jangan sampai mau termakan berita-berita hoak. Ini adalah fitnahan, teman-teman. Entah apa tujuan orang yang memfitnah Sahroni dengan cara-cara murahan seperti ini, teman-teman. Seolah-olah Sahroni ini memiliki kelainan. Ahmad Syahroni dan Nafa Urbah diungkap Raffi Ahmad. Jakarta. Setelah sekian lama menjadi bahan gosip publik, teka-teki tentang kedekatan Ahmad Syahroni dan artis senior Nafa Urbah akhirnya mendapat titik terang. Klarifikasi itu datang bukan dari mereka berdua, melainkan dari salah satu selebriti papan atas yang juga dikenal dekat dengan berbagai kalangan politik, Raffi Ahmad. Bagaimana ulasannya? Inilah news update kita terkini. Dalam sebuah wawancara eksklusif di salah satu stasiun televisi swasta, Raffi dengan tegas menyebut bahwa hubungan Syahroni dan Nafa tidak lebih dari sahabat serta rekan satu partai. Biar saya lurusin ya, karena banyak banget gosip yang simpang siur. Mas Syahroni sama Mbak Nafa itu sahabat, satu partai, sering ketemu di agenda politik. Gak ada hubungan spesial seperti yang digosipin, itu hoax. Kata Raffi, pernyataan ini sontak membuat publik geger karena datang dari figur publik yang dikenal dekat dengan lingkaran elit politik dan selebriti sekaligus. Gosip yang berkembang. Isu kedekatan Nafa Urbah dan Ahmad Syahroni mulai beredar sejak keduanya sering terlihat bersama dalam berbagai acara partai. Foto-foto kebersamaan mereka di media sosial kemudian menjadi bahan spekulasi liar. Ada yang menyebut keduanya terlibat hubungan pribadi, ada pula yang menduga pertemuan mereka di luar agenda resmi sebagai bukti adanya ikatan lebih. Gosip itu semakin liar setelah muncul kabar pemecatan keduanya dari partai
seolah memperkuat asumsi bahwa mereka punya ikatan rahasia yang kini terbongkar. Namun gosip itu selalu dibantah oleh pihak terdekat. Hanya saja, publik terlanjur menelan isu tersebut sebagai fakta. Klarifikasi Raffi Ahmad. Sebagai figur publik yang dikenal dekat dengan politisi dan artis, Raffi akhirnya buka suara. Ia mengaku prihatin melihat nama sahabatnya terseret isu yang tidak benar. Jujur, saya kenal sama Mbak Nafa udah lama, sama Mas Syahroni juga sering ketemu di beberapa kesempatan. Mereka orang baik, jadi sedih kalau gosipnya kemana-mana. Jangan sampai fitnah bikin hidup orang makin berat, ujar Raffi dengan nada serius. Raffi juga menegaskan bahwa hubungannya dengan kedua tokoh ini hanya sebatas pertemanan dan profesionalitas. Ia menilai wajar jika keduanya sering terlihat bersama, karena memang satu partai dan kerap menghadiri acara yang sama. Reaksi Nafa Urbah. Klarifikasi Raffi Ahmad seolah menjadi angin segar bagi Nafa Urbah. Sebelumnya Nafa sempat menangis histeris karena merasa difitnah oleh gosip asmara yang tak pernah ada. Aku capek banget jadi bahan gosip. Aku gak pernah punya hubungan sama Mas Syahroni selain sebagai teman partai. Makasih banget Raffi udah bantu lurusin. Aku bersyukur masih ada orang baik yang mau ngomong apa adanya, kata Nafa dengan mata berkaca-kaca. Nafa menegaskan dirinya kini ingin fokus